Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di spoiler detail yang udah rilis. Jadi tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy spoiler time. Let's go. Judul chapter terbaru ini, Cross Guild. Ya, seperti yang udah kita tahu, nantinya akan ada sebuah organisasi baru bernama Cross Guild, yang mana organisasi ini mirip seperti angkatan laut yang suka memberikan nilai buruan kepada para bajak laut. Cuma bedanya, Cross Guild nantinya diungkapkan sebagai sebuah organisasi yang memberikan nilai bounty kepada para anggota angkatan laut. Sehingga sekarang warga biasa juga gak bakalan cuma mengincar para bajak laut guys, melainkan angkatan laut juga mungkin menjadi target mereka. Dan entah bagaimana kebenarannya, tapi bagi dianggap sebagai orang yang berada di belakang semua ini, ditambah dia didukung oleh Crocodile dan juga Mihawk yang terlihat tergabung di organisasi yang sama. Terus di sisi lain, chapter terbaru kali ini juga kembali memperlihatkan cover story edisi Girima Double Six, di mana di cover story itu dilengkapi dengan gambar yang memperlihatkan Katakuri dan Oven yang sedang mencoba menyerang para anak dari Vince McJudge. Wow, Katakuri muncul kembali. And now ke menu utamanya yang langsung memperlihatkan momen setelah pesta perjamuan berakhir. Di momen itu ya kita dikasih lihat Shinobu dan Raizi yang masih terbaring dan kekurangan nutrisi akibat dampak yang mereka terima setelah bertarung dengan Admiral Green Bull. Di sana untungnya para Akaze lainnya mencoba saling menyemangati satu sama lainnya. Soalnya gak cuma hal itu aja yang harus mereka terima ya, bahwa banyak lawan kuat di luar negeri Wano Kuni ini. Tapi fakta kalau keberadaan Kaido yang selama ini menguasai negeri Wano dan membuat semua orang menjadi gak tertarik buat mengusik negeri para samurai ini, hal itu nyatanya diakui oleh pihak Akaze, sehingga mereka pasti sekarang lebih menyadari kalau negeri Wano Kuni bisa aja diserang kembali oleh siapapun. Makanya kejadian seperti Kaido menguasai Wano sangat mungkin kembali terjadi. Well, gak lama para Akaze terlihat sedang berbincang. Kinemon yang baru aja terlihat meminta maaf karena saat penyerangan dan tuannya sedang bertarung melawan orang yang berbahaya, Kinemon malah gak ada di sampingnya. Dia malah lagi berada di Kuri bersama dengan Suru yang selama ini udah dia tinggalkan. Ngedengar permintaan maaf dari Kinemon, Nekomamushi lalu memberitahu untuk gak terlalu khawatir, soalnya dampak dari pertempuran itu gak terlalu besar dan itu semua juga gak terlepas dari usaha sang shogun baru Kozuki Momonosuke. BTW selain momen itu, nantinya kita dikasih lihat sedikit momen kisah romantis dari Kinemon dengan Otsuru. Soalnya Suru terlihat berbicara ke Ochocho tentang kembalinya Kinemon ke ibu kota bunga. Dan Suru yang udah terpisah dengan Kinemon untuk waktu yang lama, pastinya memilih untuk ikut pindah ke ibu kota bunga agar mereka bisa tinggal bersama. Waduh, merinding romantis nih. Sementara itu di momen lainnya, Kinemon nantinya dikasih lihat lagi tersipu malu setelah dia mengucapkan kalau Suru tetap secantik biasanya, dan Inuarashi bilang kalau perkataan Kinemon terlalu manis bahkan untuk seekor anjing. Ya, para Akaze lainnya yang mendengar hal itu seperti Neko, dianya tertawa. Sedangkan Kiku merasa kalau perkataan Kinemon sungguh indah. Sementara Raizi yang masih terbaring lemas berkomentar kalau dia juga ingin menjadi populer. Next, momen berpindah sesaat setelah Carrot dipanggil oleh Inuarashi dan Nekomamushi. Dan maksud dari dipanggilnya Carrot adalah dia yang ditunjuk oleh Inu dan Neko sebagai raja selanjutnya bagi Mokomo Dukedom, atau yang berarti raja dari para suku Ming berikutnya. Pada awalnya Carrot yang mendengar pengangkatan dirinya sebagai raja gak terlalu mementingkan hal itu dan hanya bilang, ya oke. Tapi setelah dia menyadari apa yang baru dikatakan oleh Neko dan Inu, Carrot langsung menolak mentah-mentah karena dia tahu kalau dirinya gak bakalan bisa menjadi seorang raja. Namun di situ Nekomamushi dan Inuarashi bilang kalau mereka memilih untuk tinggal di Wano buat melindungi Momo. Makanya mereka berdua menunjuk Carrot sebagai penerus keduanya. Soalnya Carrot diakui sebagai salah satu dari sedikit orang berbakat yang pernah pergi berlayar ke lautan. Maka dari itu berkat apa yang udah dibuktiin oleh Carrot, Neko dan Inu merasa kalau Carrot punya hal yang dibutuhkan oleh era berikutnya. Namun walau udah dijelasin oleh Inu dan Neko, Carrot masih merasa gak pantas, soalnya orang-orang kuatlah yang harusnya menjadi raja. Tapi gak lama dari situ, Sicilian tiba-tiba aja datang dan bilang kalau melindungi Pulau Zou adalah tugas mereka. Gak cuma Sicilian yang datang untuk membantu meyakinkan Carrot, tapi Wanda pun menyatakan dukungan yang sama. Bahkan Wanda bilang dia bersedia untuk membimbingnya. Soalnya ini adalah perintah langsung dari Nekomamushi dan Inuarashi. Lalu ditambah, Wanda bilang kalau Carrot adalah orang yang mewarisi tekadnya Pedro. Next, momen pun kembali berpindah ke salah satu ruang memperlihatkan Sukiyaki bersama Momo dan Hiyori, di mana di momen itu ya Sukiyaki mengungkap identitas aslinya sebagai mantan shogun sekaligus kakek dari mereka. Makanya Sukiyaki pun langsung memeluk Momo dan Hiyori sambil meminta maaf sekaligus berterima kasih atas apa yang telah mereka berdua lalui dan apa yang mereka perbuat demi negeri Wano.
Well, di momen itu Momonosuke sebenarnya melihat respon dari para Akaza juga, tapi beberapa dari mereka kebingungan sekaligus curiga akan seorang samurai yang terus-menerus memakai topeng Tengu meskipun gak ada festival. Cuman bagi Kinemon sendiri, dia benar-benar gak nyangka kalau orang yang berada di balik topeng itu adalah mantan shogun dari Wano Kuni. Ngedengar semua respon dari orang-orang terdekat Momonosuke, Kozuki Sukiyaki pun lanjut berbicara kalau dia sebenarnya ingin memberitahu mereka semua akan sesuatu hal. Tapi setelah dia beres mengatakannya, Kozuki Sukiyaki mengungkapkan kalau dia gak berniat untuk mengungkapkan identitasnya kepada warga Wano lainnya. Next, momen selanjutnya memperlihatkan kru topi jerami yang mana mereka lagi ngebahas tentang masalah senjata kuno Pluton. Soalnya Franky yang akhirnya tahu kalau senjata kuno itu beneran ada dan bertempat di negeri Wano Kuni terkejut bukan main. Sementara itu, Luffy yang mencoba mengingat tentang Pluton teringat akan momen Franky yang membakar blueprintnya, dan Robin seperti biasa membenarkan sekaligus menanyakan kepada Luffy apakah Luffy ingin memiliki Pluton. But Luffy sendiri bilang kalau dia gak butuh. Dan jawaban dari Luffy sebenarnya udah ditebak oleh Robin, yang mana dia pun berpikir kalau kaptennya gak ingin memiliki Pluton. Hanya saja Robin tetap heran kenapa Oden berniat melepaskan senjata kuno itu. Well, di tengah-tengah obrolan tentang Pluton, kita dikejutkan oleh Shinobu yang datang dengan wujud cantiknya. Dia datang bersama dengan Otama yang mana Tama langsung berpose ala-ala ninja. Lalu dia pun bilang kalau dirinya bakal belajar ninjutsu ke Shinobu. Makanya Tama bilang ke Luffy kalau di pertemuan selanjutnya Tama ingin menjadi nakama Luffy. Tentunya kalau dia udah menjadi jauh lebih kuat. Ngelihat Tama seperti itu, bukan Luffy yang menjawab terlebih dahulu ya, melainkan Nami yang berlari saking gemesnya ngelihat Otama. Namun Luffy sendiri bilang kalau dia bakalan ngajak Tama menjadi nakamanya kalau Tama udah menguasai ninjutsu. Ya, ngedenger jawaban dari Luffy yang setuju menjadikan Tama nakamanya, Tama pun terlihat sangat senang. Akan tetapi ya, dari kejauhan kita dikasih lihat Karibo yang ternyata menguping pembicaraan tentang Pluton. Dan dia pun berkata kalau dia harus segera melaporkan hal itu ke orang tersebut. Ya, masih belum jelas siapa yang dimaksud oleh Karibo itu guys. Lanjut, beberapa hari telah berlalu. Suasana di ibu kota Bunga terlihat sangat bahagia. Makanya ketika Momo terlihat jalan-jalan di sekitar kota, semua anak-anak tampak bahagia saat sedang berbicara. Dan Momo pun di momen itu udah mulai dipanggil sebagai Shogun. Sayangnya di momen itu Momo ternyata berniat untuk kembali ke kastil, di mana dia ingin bertemu dengan Zoro untuk memintanya mengajari sedikit ilmu berpedang. Akan tetapi apa yang ditemui oleh Momo saat membuka ruangan tempat kru topi jerami berdiam hanyalah sebuah ruangan kosong tanpa ada satupun tanda kehidupan. Ya, ngelihat hal itu Momo lanjut berlari ke seluruh kastil sambil meneriakkan nama Luffy dan Yamato, yang ternyata mereka semua gak bisa ditemukan oleh siapa-siapa. Hingga pada akhirnya Momo bertemu dengan Hiyori yang lagi sama Toko, dan Momo pun bertanya tentang kemana perginya Luffy dan kawan-kawan. Namun Hiyori berkata sambil bermain samisen kalau mereka semua sudah pergi setelah sebelumnya menyapa dan berpamitan kepada yang lainnya. Ngedengar hal itu, Momo terkejut karena dia tidak mengetahui hal itu sama sekali. Belum lagi Kinemon juga ternyata menghadapi masalah yang sama, di mana ternyata tersisa Momo dan Kinemon aja yang gak mengetahui apa-apa tentang kepergian dari kru topi jerami. Sementara itu Momon pun berlanjut memperlihatkan Luffy, Kid, dan Lau yang ternyata ketiganya udah berada di pelabuhan Tokage. Di situ Lau memberitahu Luffy kalau mereka sebenarnya udah punya rencana meninggalkan Wano di hari lainnya. Cuma gara-gara Luffy memutuskan untuk pergi hari ini, maka semuanya pun bersiap di pelabuhan Tokage. Dan karena ketiga bajak laut besar bisa dibilang berada di satu tempat yang sama, namun ternyata ketiganya memilih rute yang berbeda berdasarkan dari 3 jarum lock post yang ada saat ini. Pada akhirnya hanya Luffy dan Kid lah yang berebut satu rute, yaitu rute sebelah timur, sedangkan Lau memutuskan untuk pergi ke rute timur laut. Dan alasan kenapa Luffy dan Kid berebut jarum yang berada di tengah hanya karena mereka berpikir kalau jarum itulah yang akan membuatnya berada di depan orang lain. Well, pada akhirnya sebenarnya mau siapapun yang pergi ke bagian timur guys, rute tercepat yang akan membuat mereka berada di depan adalah rute yang udah dipilih oleh Lau terlebih dahulu. Cuma gara-gara mereka udah memutuskan untuk memilih rute yang berbeda, pada akhirnya Luffy dan Kid menggunakan undian untuk memilih rutenya masing-masing. Lucunya yang memenangkan undian rute timur adalah Kid, dan Luffy pun berkomentar kalau walaupun dia udah menjadi Yonko, dia tetap kalah, yang mana hal itu tentu memancing emosi dari Kid. Dan Kid sendiri ternyata lebih marah saat mengetahui Bagi adalah Yonko yang lainnya. BTW di tengah-tengah momen itu kita pada akhirnya dikasih satu halaman tentang organisasi Cross Guild yang memperlihatkan logo organisasi ditambah 3 foto Bagi, Crocodile, dan juga Mihawk. Ya, ngelihat halaman yang memperlihatkan berita tentang Cross Guild, Luffy dibuat terkejut sama keberadaan Bagi yang terlihat seperti bos dari Mihawk dan Crocodile. Padahal bagi Luffy, Bagi hanyalah seorang idiot.
Well, Zoro yang di momen itu ikut melihat berita tersebut tentu ikut gak percaya khususnya karena Mihawk ikut terlibat. Tapi Lau bilang kalau Bagi emang bener-bener bisa ngebuat Mihawk dan Crocodile mematuhi dia, maka Lau ngerasa Bagi emang pantas buat dipanggil sebagai seorang Yonko. Nah, yang menarik di sini, Kid ngasih informasi kalau organisasi Crosswill memberikan nilai buruan kepada para anggota angkatan laut, makanya warga sipil pun jadi bisa memburu mereka. Gak cuma ngebahas tentang organisasi itu aja, Lau pun memberikan salinan rod poneglyph yang mereka temukan di Wano. Soalnya Lau ngerasa Kid berhak atas salinan itu. Well, killer yang berada di sana bilang ke Kid kalau mereka harus serius jika emang ingin menemukan One Piece. Ngedengar perkataan dari killer, Kid pun menjawab kalau berarti mereka harus menemukan pria yang memiliki luka bakar, yang mana orang itu nggak mereka ketahui identitasnya. Sayang, karena informasi ini dianggap berharga oleh Kid, makanya dia gak membagi info itu ke siapapun. Meskipun Luffy, Robin, dan Lau sangat penasaran sama orang yang dimaksud oleh Kid. Terakhir, chapter 1056 ditutup oleh teriakan Momo yang bilang kalau Yamato juga ikut pergi, padahal dia terlihat masih berada di atas atap kastil. Hingga akhirnya momen itu pun ditutup sama teriakan Yamato yang bilang kalau udah waktunya untuk bergabung dengan Luffy dan hidup seperti Kozuki Oden. Wow. Ini dejavu sih Yamato bakalan. Oke, kita nantikan aja di opini react atau live stream di hari Minggu. Oke, see you.